tungguin malam Senin. Pas bilang malam Senin hujan. Ya, oh agak jadi akhirnya bocah. Lagi jadi ngopi sama rokok tuh. Bocah-bocah, ma guru-guru, ma ibu-ibu semua kumpul, ma bapak-bapak kumpul. Kita doain guru-guru kita pada sehat, panjang umur, banyak rezekinya, banyak duitnya. Kenceng banget pas duit. Amin ya Rabbal. Kita doain guru-guru kita semua biar nyabak ke Mekah. Syukur-syukur nginep di Mina dan Muzdalifah. Syukur-syukur bisa tawaf di Ka'bah. Syukur-syukur bisa ziarah ke makam Nabi kita di Madinah. Pulang haji rizkinya bertambah-tambah. Syukur-syukur bisa beli rumah. Syukur-syukur bisa beli mobil yang mewah. Syukur-syukur bisa beli sawah. Syukur-syukur bisa nikah. Ya, bisa amin aja. Alhamdulillah. Bahwa malam ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan kita sungguh luar biasa. Semangat kita masih menggebu-gebu. Walaupun Maulid udah selaman-laman. Selaman-laman. Udah selaman-laman 12 Rabiul Awal udah jauh tinggalin kita. Kita masih cinta, kita masih memperingati Maulid Nabi yang kita cinta. Berarti cinta kita ini bukan main-main, Bang. Kenapa? Sebab karena Rasulullah itu adalah panutan buat kita. Rasulullah yang udah dijamin masuk surga, yang pangkatnya lebih tinggi daripada 124.000 nabi, pangkatnya lebih besar, lebih jauh tinggi daripada 313 rasul. Rasulullah sayangnya kepada kita bukan hanya di dunia tapi sampai akhirat. Kabarnya luar biasa, panutan buat kita semua yang kita contoh. Rasulullah contoh buat kita. Allah ciptakan sebagai manusia karena Rasulullah adalah seorang nabi, seorang rasul yang panutannya untuk manusia. Rasulullah makan, kita juga makan. Rasulullah minum, kita juga. Bedanya kita sama nabi, rasul itu makannya sedikit. Kalau kita sedikit-dikit makan, sedikit-dikit makan. Mari bunuh gua kali tiduran. Tuh, kebanyakan makan. Pelatih aja semua Rasulullah. Kenapa? Rasulullah panutan buat kita. Rasulullah mencontohkan bukan main-main, dari hal yang kecil sampai yang besar. Dari kita lahir sampai kita wafat diajarin tuh sama Rasul. Kenapa? Karena bayi yang baru lahir itu baru dengar doang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelah kanan, sebelah kiri dikomatin. Ini jangan mentang-mentang Polri, ajannya kayak ajan Mekah. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, bocah bisa benar. Maksudnya kalau ada anak yang baru lahir, diazaninnya pelan-pelan, disunahkan tuh. Kata siapa? Kata Nabi. Benar? Allahu Akbar, Allahu Akbar, menyebutkan kalimat Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Insya Allah jadi anak yang solehah nih, soleh dan solehah. Dan alhamdulillah ajaran Rasul. Bocah ngaji di sini ada guru kita yang ngajarin. Rasulullah ngajarin tuh ketika ada anak yang baru lahir diazanin, terus dikomatin, terus diajarin Al-Quran. Kenapa disuruh baca Al-Quran? Karena khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Allah.
sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mau mengamalkannya. Alhamdulillah. Baca ngaji tiap maghrib, alhamdulillah. Ada yang baca Iqra, ada yang baca Al-Quran, ada yang sebelah kanan kita dengerin baca ujud dan bako mukhalafatul Iyamuhu Wahdaniyah kudrat ilmu ayasana basar qadiran aliman Allah basiran di depan rumah. Di sebelah sana lagi baca rawi. Inna fatahna laka fatahan mubina. Enak gak tuh? Enak. Zaman dulu, bocah zaman sekarang beda lagi. Mudah-mudahan di sini generasi Al-Quran. Amin. Saya yakin di sini nggak ada yang main HP. Maghrib buka Al-Quran. Amin. Saya yakin semua bocah-bocah sini hafal Quran. Coba saya jajal ya. Lanjutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengerin ya. Lanjutin surah yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaitun. Mantap, berarti ini didikannya bukan timbang-timbang nih. Ini didikan bukan sembarang orangnya. Hafal semuanya. Alhamdulillah. Coba ibu-ibu saya jaga. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Nah, gimana? Sekarang saya jaga bapak-bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Masya Allah, bapak-bapaknya sering ngaji berarti ini. Alhamdulillah. Tapi nggak kalah sama ibu-ibu sering ngaji. Ibu-ibu kalau ngaji kan beda, Senin beda, Selasa beda, Rabu beda, Kamis beda. Benar, seragamnya udah banyak. Bu, ibu-ibu kalau ngaji rajin bu, tengah riwang udah nyalain speaker. Benar, dipanggilin lah teman-temannya. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Benar. Ada temennya yang kagak ngaji, yang malas ngaji, jawabin aja tuh. Ibu-ibu gua kagak ngaji karena dia lagi nyuci kolor suami, malah kompor 2 kali. Tuh, makanya kalau ngaji jangan malas, kalau udah kagak ngaji udah diem aja, jangan pakai ngatain orang yang lagi ngaji. Ustadz jangan diomongin, Ustadz bener-bener diomongin. Ustadz kalau punya duit diomongin, Ustadz kredit motor, Ustadz kagak punya beras, Ustadz kagak punya pulsa, Ustadz pinjem hotspot sama temennya, kagak punya WA. Ya terus ya kalau mau guru nggak boleh kita ngomongin guru, betul? Guru itu adalah kehormatan buat kita nanti di akhirat, ketika kita di akhirat di pada masyar, guru kita yang nolongin. Ada anak murid yang kelelep di neraka, udah angus mukanya, udah gosong, udah kelihatan, manggil dari jauh. Iya. Guru itu surga, neraka, bila-bilain tuh guru. Demi siapa? Murid udah angus mukanya, udah gesek, nggak kelihatan. Nggak taunya si Udin.
mukanya gesem, udah kagak kelihatan dicoket-coket, lucu. Ngapa lu di sini di neraka? Kagak guru, saya sih tetap mengaji sama guru. Cuma pulang ngaji guru saya omong-omong gitu. Nah, bilangin. Ya udah di sini ke guru ke surga. Alhamdulillah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk surga bersama guru. Alhamdulillah. Inilah makanya kita ngaji sama guru, hormatin guru, guru. Guru nggak punya beras jangan pakai ditanya, antar. Iya, guru nggak punya pulsa jangan pakai ditanya, beli. Guru nggak punya bensin jangan pakai tanya, beli. Tuh guru ngaji, mudah-mudahan guru ngaji di sini sejahtera, amin. Perhatiin guru ngaji Pak. Kenapa? Karena guru ngaji itu adalah orang yang ngajarin Al-Quran, kalam Allah yang memberikan hidayah, Allah berikan ilmu kepada guru kita. Kita jadi berkah sama guru. Kenapa? Salaman sama guru kita cium tangan. Karena guru itu doa. Ketika malam dia doain muridnya, dia zikir, dia wiridan tiap malam, dia zikir tiap malam, dia minta kepada Allah biar murid-muridnya bermanfaat, biar muridnya cerdas. Tuh guru, kenapa kita cium tangannya? Karena guru ada berkahnya. Alhamdulillah. Bocah ngaji di sini ngaji Al-Quran. Ya, jangan lupa tiap malam Senin bayaran. Ya, guru kalau ngajarin gua, ya pusing pala ya. Iya, malam Senin jangan lupa tuh bayaran. Iya, saya bisa belajar aja dari 70. Allah, ikhwan gimana foto udah pada profil. Ada jus amanya, jus ama udah pada profil. Yuk, agak kelihatan ikhwan, agak kelihatan jus ama. Dia udah sama aja terus. Udah mana pakai kaosnya bolong ya. Ngaji aja udah di sini ngaji, datang. Mau bisa kek, kagak kek, udah ngaji, bener. Ikutin guru buka kita, guru tutup kita. Makanya ngaji udah dengerin guru. Malam Senin tuh jangan lupa bayaran sama guru. Saya di rumah kita nunggu bocah malam Senin tadi. Kita merokok udah setengah berapa? Ya, rokok udah habis ini, kopi udah habis. Kita tungguin malam Senin. Pas malam Senin hujan. Oh, agak jadi akhirnya bocah. Agak jadi ngopi merokok tuh. Guru ngaji. Makanya guru ngaji itu diperhatiin. Alhamdulillah. Tuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngajarin Al-Quran. Yang kedua, akhlak yang mulia. Suami sayang sama istri, istri pun harus sayang sama suami. Anak harus taat sama orang tua pun harus sayang sama anak. Ini karena di zaman sekarang udah banyak orang jauh daripada ulama. Orang jauh udah pada minggat dari ulama. Sampai-sampai Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadisnya, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha fayabatalihimullahu bisalasin baliyah awaluha yarfa'ullahu min kasbihim. Akan datang di suatu zaman nanti, kata Rasulullah, umatku jauh dari ulama, maka aku akan berikan bala musibah. Apa itu bala petakannya? Awaluha yarfa'ullahu min kasbihim. Allah akan angkat keberkahan dari usaha-usaha mereka. Tuh, makanya kalau kita jauh dari ulama, Allah angkat keberkahan dari usaha. Usaha dagang nasi uduk, untungnya 2 juta sebulan. Alhamdulillah. Ada si uduk di sini. Alhamdulillah. Jualan warung sembako untungnya sehari 3 juta. Alhamdulillah. Allah gak angkat berkahan dari usaha. Kenapa? Karena kita dekat sama ulama.
karena kita dekat sama ustaz, kita dekat sama ahli ini, Allah nggak angkat keberkahan dari usahanya. Benar. Kalau orang yang nggak ikut ulama, nggak dekat sama ulama, jauh sama ulama, melihat ulama dekat ulama, Allah akan angkat keberkahan dari usahanya. Modal 10 juta, untungnya sepotong, agar untungnya. Nauzubillah min, Allah akan berikan keberkahan. Ibu-ibu dagang, bu, bapak dagang, insya Allah berkah. Rasulullah pun dagang sosis bakar. Ini kayaknya bu, sosis bakar modal 1 juta, kagak ada untungnya. Kenapa? Karena jauh dari ulama, nggak ada berkahnya. Yang ada apa? Kurang aja kurang. Bener Pak? Bener Pak? Iya, makanya kalau usaha itu dibarengi dengan doa, diniatin dengan keberkahan, dekat sama ulama, sama ustaz, saling berbagi, insya Allah usaha kita berkah. Alhamdulillah. Yang kedua apa kata Rasulullah? Orang yang jauh dari ulama, wa yusallitullahu sultanan zaliman, Allah akan kirim kepada negerinya, Allah akan kirim kepada penduduknya, Allah akan kirim kepada warganya pemimpin-pemimpin yang zalim. Allah kirim pemimpin zalim kalau orang jauh dari ulama. Nauzubillah min. Mudah-mudahan ketua RT kita, lurah kita semua amanah, amin. Ketua DKM kita amanah, amin. Bisa mensejahterakan kampung kita, amin. Kalau kampung berkah kan yang untung siapa? Yang untung kan siapa kalau kampung berkah? Yang untung tidak kan siapa? Kita semua. RT 07 noh, RW RT 08. Oh, pakai orangnya. Alhamdulillah. Yang cakep siapa? RT. Benar. Warganya siapa? Warganya rajin ngaji, dekat sama ulama, sering baca Al-Quran. Tuh, enak kan? Enak. Makanya beruntunglah orang-orang yang bekerja sama dengan baik. Makanya kita dekat sama ulama, udah ngaji aja, ngaji ya. Udah ngaji aja. Bapak ngaji Pak ya, udah ngaji menurut kita. Jangan jauh-jauh dari ulama. Yang ketiga apa? Allah akan angkat, Allah akan cabut dari dunia ini bighairi iman. Allah akan wafatkan dari dunia ini tanpa membawa iman. Siapa dia? Orang yang jauh dari ulama, orang yang jauh daripada ustaz. Nauzubillah. Makanya ini beruntung, mudah-mudahan semua kita dekat sama ulama. Amin. Kita baca tawasul tadi. Hikmah maulid ini adalah tawasul. Kan dibaca tawasalna bibis wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil bad salatullah salamullah ala toha salatullah salamullah ala yasin habib. Sholat makanya banyakin. Insya Allah kalau berkat sholawat, tawasalna, kita bertawasul kepada Rasulullah. Pak, tawasul sama Nabi. Ibu-ibu tawasul bu sama Nabi. Mana buktinya Ustaz kalau kita dibolehkan dia harus tawasul sama Nabi? Ya Rabbi bil Mustafa balik maqo wa bilana Mamadol ya wasi'al. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqo sigana. Ya Allah, ya Rabb, dengan keberkahan Mustafa, dengan kemuliaan Mustafa, kabulkanlah maksud kami ya Rabb. Tuh, artinya tuh, makanya tadi membaca burda di sini berkah insya Allah, lancar. Punya jabatan, banyak sholat. Ada orang yang pengen jadi lurah,
banyak-banyak sholawat. Di kampungan saya Pak, orang pengen jadi lurah, banyak sholawat kamilah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salamatan man ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Banyak baca sholawat kamilah 6.666. Berarti lurah, alhamdulillah. Berkat apa? Sholawat. Bocah pengen pinter, bocah pengen soleh dan soleha, banyakin baca sholawat. Salatullah, salamullah, salatullah, alhamdulillah. Lu banyakin salat, insya Allah Allah bukakan kecerdasan buat kita. Amin. Allah berikan ilmu yang manfaat. Amin. Ibu-ibu nggak punya duit, banyakin sholawat Bu. Laki belum kerja, banyakin sholawat. Anak banget banyakin baca sholawat. Insya Allah bocah kalau bader, kalau pendidikan, baca sholawat, insya Allah jadi anak soleh, pendiam. Alhamdulillah. Makanya ibu-ibu kan udah banyak banget urusannya. Dari nyuci, siapa nyuci? Nyuci ibu-ibu, ngepel ibu-ibu, masak, ngeriska, nganter bocah sekolah, yang megang duit, yang ngomongin latinya. Bukan sini. Orang sini semua soleha insya Allah. Amin. Kenapa? Sama guru ngaji taat ya, sama suami taat. Alhamdulillah. Enggak, di sini mah nggak ada yang lawan sama ibu sama suaminya, enggak, saya yakin. Soalnya pandangan saya dari sini kelihatan jamaahnya ibu-ibu ahli ibadah semua, ahli surga semua. Untuk suami pun ketika lagi di kerjaan mencari nafkah untuk anak istrinya adalah pahala yang sangat luar biasa. Bapak kerja, bapak dagang, niatin pahala jihad fisabilillah, niatin jihad untuk anak-anaknya, niatin jihad, niatin mencari nafkah untuk istrinya, berarti dia sudah mendapatkan pahala seperti pahalanya mencium hajar aswad. Alhamdulillah. Makanya daripada jauh-jauh Bu Mekah belum punya ongkos, belum punya duit, tuh hormatin aja laki. Alhamdulillah. Laki pulang kerja langsung tawarin kopi apa susu, tawarin kok pulang kerja. Laki jangan, laki pulang kerja dari mana-mana capek, ya kan, diomelin. Pulang malam mana aja lupa, belum ayat kemana aja bah. Ada yang begitu di sini. Mudah-mudahan di sini nggak ada ahli soleh. Sono pinggir laut lebih lagi. Suami pulang kerja siapin air, seteguk air, pahalanya seperti kita membebaskan budak sahaya 10 budak. Alhamdulillah. Siapa orang yang menyebutkan air untuk suaminya, dia dicatat istri yang soleha, istri yang ahli surga, kata Nabi. Enak Bu, enak Bu. Kerja suami doain, iringi dengan kasih sayang, iringi dengan doa. Alhamdulillah. Bapak kalau mau berangkat kerja, didoain nggak Pak sama istrinya? Didoain nggak Pak? Didoain. Alhamdulillah. Istri kalau suami mau berangkat kerja, doain, iringi dengan kasih sayang, iringi dengan doa, iringi dengan senyuman. Boleh kalau perlu nyanyiin Bu, nyanyi dulu. Laki berangkat kerja naik motor, lagi naik motor laki, nyalain motor laki mau berangkat kerja. Boleh kalau perlu nyanyiin. Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan, aku sertakan mohon kepada Tuhan. Nyanyi ya.
lagi nyanyi enak-enak, lakinya mau berangkat kerja, jalan dulu. Wah, dulu bah. Emang apa? Aku tidak minta oleh-oleh, emas permata dan juga uang, tapi yang kuharap engkau pulang tetap membawa kesetiaan. Enak gak coba? Iya, kata lakinya repet tuh. Lakinya mau begitu kalau kesetiaan. Ini bakso aja dong, elit. Wah, entar pulang kerja, ini baksonya 2 bungkus. Lakinya lupa beli bakso 2 bungkus. Buat bininya marah-marah, kita dimarah-marahin. Nauzubillahin. Nah, itu makanya ketika rumah tangga ada kemarahan, Rasulullah ngajarin banyakin salawat. Alhamdulillah. Baiti jannati, rumah tanggaku adalah seperti laksana surga bagiku. Kalau istri enak, adem di rumah, suami berangkat kerja, enak bekerjanya, lancar kerjanya. Lantaran apa? Lantaran doa istri yang solehah. Enak gak? Kalau suami berangkat kerja, istri di rumah sholat duha doa. Kalau emang rezeki suami saya masih di atas langit, tolong turunin ya Rob. Kalau masih di kolong bumi tolong keluarin. Kalau emang masih jauh, deketin. Kalau emang susah, gampangin. Kalau emang haram, halalin ya Allah, sucikanlah. Alhamdulillah. Suami kerja, istri sholat duha. Ini lagi berangkat kerja, bini main tiktokan. Mending lagunya enak. Sudah habis, parfum sudah habis, lipstick pun sudah habis, uang sudah menipis, pensil alis juga habis. Ya, main tiktokan. Lagi berangkat kerja jangan main tiktokan, lu doain biar berkah. Alhamdulillah. Anak sekolah doain, bacain Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Tiup di ubun-ubunnya nih. Sebelum berangkat sekolah, ketika baru mau masuk ke gerbang sekolah, usap palanya, usap anak kita. Kenapa? Karena ibu adalah panutan untuk anak-anaknya. Benar. Ibu adalah panutan buat anak-anaknya. Ayam jago agak ada yang ngiring anak, ada juga ayam betina yang ngiring anak. Doain, tiup ubunnya, bacain Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, cerdaskanlah anak saya biar dia paham agama, biar dia nurut sama orang tua, biar dia nurut sama Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah. Anak disuruh kumpul sholat, bapaknya kagak mau, jarang-jarang. Benar. Bapaknya kamu sholat, anaknya insya Allah akan ikut juga kamu sholat. Kenapa? Mafil aba fil abna. Apa yang dilakukan orang tua, apa yang dilakukan oleh ibu dan bapaknya, pasti anak akan ikutin juga. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Hiasilah rumah-rumahmu dengan membaca Al-Quran. Kalau orang yang sering baca Al-Quran, insya Allah akan cerdas, akan cerdas kepada kita. Rezeki banyak, insya Allah cerdas. Alhamdulillah. Makanya mudah-mudahan semua yang hadir sini orang-orang yang ahli ibadah semua, ahli Al-Quran semuanya, ahli tawasul, ahli salawat, ahli ibadah, ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal.